Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan orang sembarangan, yaitu orang yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan selalu ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan amal ibadah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, dari Aisyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, bersiap-siaplah untuk mendapatkan malam qadar itu pada bilangan ganjil daripada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Sumber terjemah Mutiara Hadis Sahih Bukhari halaman 158. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir ini ada banyak sekali kemungkinan malam Lailatul Qadar itu kapan. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan malam Lailatul Qadar itu akan kita dapatkan menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Sebelum saya menguraikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa sangat beruntung sekali orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Yang kalau kita ceritakan, maka tidak cukup 1 hari, bahkan 2 hari dan 3 hari. Karena terlalu besar manfaatnya, faedahnya kalau kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dirahmati Allah, baiklah, di sini akan saya sampaikan, akan saya ringkaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, apabila awal puasa itu hari Ahad, maka insya Allah malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan pada tanggal 29 Ramadan. Apabila awal puasa itu hari Senin, maka insya Allah Lailatul Qadar itu akan kita dapatkan pada tanggal 21 Ramadan. Apabila awal puasa hari Selasa, maka insya Allah akan kita dapatkan Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Apabila awal puasa itu hari Rabu, maka akan kita dapatkan pada tanggal 29 Ramadan. Apabila awal puasa hari Kamis,
maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 25 Ramadan. Dan apabila awal puasa hari Jumat, maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 27 Ramadan. Dan apabila awal puasa itu hari Sabtu, maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 23 Ramadan. Di sini ada tanggal yang sama dan harinya ada 2 hari, yaitu hari Ahad atau hari Minggu dan hari Rabu itu sama tanggal 29 Ramadan. Yang kedua adalah hari Selasa atau hari Jumat itu sama tanggal 27 Ramadan. Nah, maka dari itu kalau kita sudah mengetahui hal yang seperti ini, maka hendaklah kita memperbanyak amal ibadah kita. Kita perbanyak salawat kita tentunya. Yang dulunya satu hari cuma 1.000, 2.000, kita perbanyak menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 4 kali lipat. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan orang sembarangan, yaitu orang yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, kan sudah disampaikan petunjuk ini, hendaklah kita ikuti dengan baik dan benar. Jangan sampai kita di malam-malam terakhir nih kita tinggalkan begitu saja. Memang banyak orang, mohon maaf, di taraweh, sholat berjamaah, di awal-awal begitu semangatnya, di awal-awal begitu hatinya terbuka, tapi di akhir-akhir bulan Ramadan semakin berkurang. Bahkan saya ada melihat musola yang tidak cukup cuma di dalam, bahkan sampai ke pelataran, bahkan sampai ke tanah sekitar. Tapi di akhir-akhir semakin berkurang, cuma 1 saf saja lagi. Nah, mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Kita tetap semangat. Karena apa? Di akhir-akhir bulan Ramadan inilah ada di sana namanya Lailatul Qadar. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Sungguh beruntung, sungguh senang orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana apabila dia berdoa, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk kita memperbanyak amal kita, ibadah kita. Sekali lagi, salawat kita jangan dikasih kendor. Kalau perlu, mohon maaf, ini bukan mengajak untuk bergadang yang tidak penting. Artinya, kalau perlu kita bergadang sambil memperbanyak amal ibadah kita di malam-malam yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh rahmat ini. Jangan sampai kita di akhir Ramadan kita menangis karena ketinggalan waktu, menyesal kemudian tiada guna. Saya ulang. Ini kenapa saya ulang? Biar lebih jelas lagi, menurut Imam Al-Ghazali,
apabila awal puasa hari Ahad atau hari Minggu itu 29 Ramadan, letak Lailatul Qadarnya, malam Lailatul Qadarnya. Apabila hari Senin awal puasanya tanggal 21 Ramadan, apabila hari Selasa insya Allah kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Apabila hari Rabu, maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 29 Ramadan. Apabila hari Kamis awal puasanya, maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 25 Ramadan. Dan apabila kita dapatkan pada hari Jumat awal puasanya, maka itu pada tanggal 27 Ramadan insya Allah kita dapatkan Lailatul Qadar. Apabila awal puasanya hari Sabtu, maka insya Allah akan kita dapatkan pada tanggal 23 Ramadan. Nah, di sini ada 2 hari, saya ulangi lagi, ada 2 hari yang ada 2 tanggal yang sama, yang 2 hari, yaitu hari Ahad, hari Minggu, dan hari Rabu ini sama tanggalnya, 29 Ramadan. Dan pada hari Selasa dan hari Jumat pada tanggal 27 Ramadan. Ini menurut Imam Ghazali. Walaupun pada dasarnya kita semua kan tidak tahu nih. Nah, tapi kalau ada gambaran seperti ini, maka menurut pendapat saya kita dipermudah. Nah, sebagai contoh, kita mencari seseorang di Jakarta. Tapi kita tidak tahu bagaimana orangnya, nomor handphonenya tidak tahu, tinggalnya di mana, gimana mencari kita? Kan agak sulit. Nah, kalau seandainya di Jakarta orangnya tinggal di dekat Tamrin misalnya, atau dekat di Glodok misalnya, kan itu sudah ada gambaran. Syukur-syukur lagi, misalnya di Jakarta, di Glodok jualan ini misalnya ada handphonenya lagi, ada nomor handphonenya. Syukur-syukur lagi nomor handphonenya bisa dihubungi. Dan yang lebih syukur lagi kalau misalnya nomor handphonenya tadi aktif. Nah, mungkin menurut pendapat saya, beginilah gambarannya. Kalau kita sudah tahu, oh malam ini awal Ramadan, kita bisa menghitungnya, oh aku mengerjakan tanggal sekian nanti insya Allah aku dapatkan. Makanya kita memperbanyak salawat kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Dan tentunya salawat jangan ditinggal, semakin banyak salawat, mudah-mudahan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat. Akhirnya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.